Baik, alhamdulillah, mudah Allah berkahi majlis ini dengan sebagaimana berkahnya surah Al-Fatihah sebagai umul kitab, sebagai pembuka daripada Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah kita hari ini akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Yang hadis ini secara lafaz itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada hadis mauquf, ada hadis marfu. Hadis mauquf itu yang disandarkan kepada sahabat, yang hadis marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ilmu mustalah hadis, hadis ini secara riwayat itu dhaif. Tapi kita ambil hikmahnya mengenai 7 pertanyaan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hadisnya. Sa'ala Musa rabbahu an sittin khisalin kana yadhunnu annaha lahu khalisatan wasabi'atun lam yakun Musa yuhibbuha. Musa bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, tentang 7 perkara yang waktu itu dizonkan, yadhunnu anna lahu khalisah, yang dimana Nabi Musa ini merasa jawaban itu semuanya ada pada diri Nabi Musa alaihissalam sendiri. Jadi pertanyaan tersebut. Kemudian wasabi'atu, dan yang ke-7 wasabi'ah lam yakun Musa yuhibbuha. Perkara yang ke-7 ini yang tidak disukai oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjut pertanyaan pertama. Qala, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayyu ibadik atqa." Wahai Rabbku, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Nah, jika kita ditanyakan perihal ini, siapa yang paling bertakwa? Mungkin bisa dari Mas Rizal. Kira-kira siapa atau bagaimana orang yang bertakwa? Yang melakukan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Ya, berarti kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak termasuk orang bertakwa. Ya, sama-sama kita belajar dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa aja tanda orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah itu? Alladzina yu'minu, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apalagi? Yang mendirikan salat, terus bayar zakat, terus wa dzalika berinfaq kepada Allah. Ya, dalam koridor garis besar itu sesuai dengan jawaban Allah pada pertanyaan ini, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ayyu ibadika atqa?" Ayyu ibadika atqa? Siapakah hambamu yang paling bertakwa? Karena atqa di sini isim tafdil, yang paling bertakwa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yadhkuruni wa la yansa." Alladzi yadhkuruni wa la yansa, yaitu orang yang selalu ingat, yadhkuruni, ya, ingat kepadaku, berzikir kepadaku, wala yansa, yang tidak pernah lupa. Dari sini kita garis bawahi Bapak Ibu semuanya, dari pertanyaan pertama ini tentang bagaimana orang yang paling bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah lupa. Maksudnya apa? Baik dalam kesendiriannya, baik dalam beramai-ramainya bermasyarakat, apa yang dilakukannya itu tetap dalam koridor ingat kepada Allah, ingat kepada syariat Allah. Jadi kalau kita melakukan maksiat itu cepat, meninggalkan sholat itu cepat. Tapi kalau untuk merubah kembali aktivitas kita, ibadah kita itu untuk hal yang lebih baik, itu biasanya butuh kebiasaan yang lama. Jadi makanya orang bertakwa itu hatinya itu sudah bersih, makanya selalu ingat kepada Allah. Bisa menjadi amalannya beda-beda, entah itu zikir, entah itu mengamalkan bagaimana dia itu tidak pernah takut walaupun ada kejahatan di depan mata dia tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pertanyaan dulu yang pernah disampaikan kepada saya pribadi, seorang pengemis oleh keluarganya. Dia pernah mengatakan seperti ini, Ustaz, saya ditawarkan oleh saudara kita yang bukan dari agama Islam, ditawarkan uang sekian juta untuk modal untuk bikin usaha, tapi syaratnya dia harus keluar dari agama Islam. Kemudian dia nanya, nah baiknya saya gimana Ustaz? Saya nggak punya uang, saya nggak punya tempat tinggal, saya butuh modal untuk hidup. Ketika itu saya jujur, saya bingung juga Pak, ini jawabnya gimana ya? Sebenarnya kita juga nggak bisa bantu. Jadi beliau itu sudah bertahan berapa lama? Itu penawaran kesekian kalinya kata beliau, sampai keempat kalinya kalau nggak salah, tetap ditawarkan. Akhirnya beliau yang satu masih bertahan. Saya yakin orang Islam masih peduli dengan saya. Dan terkadang kita kan gini, kalau bertemu dengan orang yang minta bantu, akan terkadang kita menaruh curiga kepadanya gitu. Ini orang kebetulan orang yang butuh bantuan atau memang orang pura-pura butuh bantuan. Makanya kita harus pakai metode ilmiah. Kita teliti, kita lihat cara geraknya. Biasanya orang yang butuh bantuan itu dia cuma sekali aja minta bantuan. Biasanya orang pura-pura minta bantuan itu dia berkali-kali ke rumah kita, dicari itu. Nah ini bukan termasuk golongan itu beliau. Beliau cuma sekali aja, nggak pernah lagi. Kalau bertemu sama saya juga nggak minta-minta lagi. Jadi apa jawabannya? Alhamdulillah waktu itu mungkin ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampaikan seperti ini. Bapak ambil uang sebanyak itu, Bapak kaya. Tapi sampai mana Bapak bisa menjamin hidup Bapak itu bisa bisa nanti bertaubat kepada Allah? Maksudnya masuk kembali ke Islam lagi. Saya pernah berpikir seperti itu Ustaz, katanya. Ya udah gini deh Pak, Bapak sekarang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dalam rangka untuk menghapus dosa Bapak, entah itu dosa di masa lalu. Dunia itu cuma sampai mati Pak, nanti gembiranya di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan semata. Makanya saya sampaikan seperti itu, dan beliau akhirnya tetap konsisten dengan Islamnya. Jadi orang bertakwa itu demikian, walaupun di titik tidak tahu lagi mau ngapain, tapi tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mindset kita Bapak Ibu semuanya, hidup ini hanya sebentar, paling berapa tahun? Ya 60, 70, ada yang 100 tahun gitu. Ya cuma sampai gitu aja. Tapi apa? Khalidina fiha abada. Kehidupan akhirat itu kekal. Gak apa-apa kita menderita sekian tahun di dunia ini, menderita dalam koridor sabar dalam ketaatan, menahan ngantuk ketika ngaji, menahan cobaan memegang HP dan sebagainya. Itu bagian dari bentuk kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kita ingat ini, bahwasanya orang yang paling bertakwa itu adalah allazi yadhkuruni wala yansa, orang yang selalu ingat kepada Allah dan yang tidak pernah lupa. Walaupun dalam keadaan, karena para pemuda itu mesti cobaan terberatnya sekarang adalah para wanita ya. Walaupun dalam keadaan seperti apapun mencintai seseorang, kalau ingat dosa ya udah ditinggalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa ayyu ibadika ahda, siapakah hambamu yang paling mendapat petunjuk? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala alladhi yattabi'ul huda, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi yang orang hadi itu, yang orang mendapatkan petunjuk itu orang-orang yang yattabi'ul huda, yang mengikuti petunjuk. Al-Quran itu sebagai imam. Nah cobaan kita teman-teman yang santri dan bapak ibu semuanya, kita ini baca Quran tapi tidak banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi, kita ini banyak membaca Al-Quran tapi tidak semua bisa mengambil hikmahnya. Makanya kita harus selalu berusaha mengambil hikmah dari setiap
kisah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, setiap perintah, setiap larangan Allah, nah kita ambil hikmahnya. Karena gini, kita tidak boleh mengatakan maksud Allah apa, tapi yang kita boleh katakan adalah hikmah Allah, hikmahnya apa. Nggak boleh kita, kenapa Allah bilang gini, bukan apa hikmah dari Allah bilang begini. Itu salah satu dalam kitab Adab At-Tibyan ya. Jadi kita tidak boleh menanyakan mengapa Allah memfirmankan ini, tapi dijawabnya, ditanyanya apa hikmah dari firman ini. Nah, itu salah satu adabnya. Seperti Allah mengapa mengharamkan riba, padahal sama-sama kita melihat banyak pedagang-pedagang yang sukses itu juga bermodalkan riba gitu. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya ada yang tetap kaya, ada yang gitulah terutama sebagainya. Nah, apa hikmahnya? Ya hikmahnya kita minimal kita tidak mendapatkan keharaman memakan uang riba. Entah itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak penyakit, karena jujur aja Bu, di keluarga istri sendiri ada yang pegawai bank itu bertahun-tahun aman-aman aja, tapi di akhir-akhir ini tiba-tiba istrinya kecelakaan, terus ditimpa penyakit yang tidak ada, yang obatnya susah dicari, sampai akhirnya uang pun juga tidak ada. Itulah luar biasanya riba. Makanya sebelum datang itu, ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Masih banyak sebenarnya kalau mengenai fa'ayyu ibadika ahda, orang-orang yang dapat petunjuk itu yaitu orang-orang yang yattabi'ul huda, yang mengikuti petunjuk. Sama seperti sholat kan ada tuntunannya, tidak boleh seenaknya kita. Ibadah juga ada tuntunannya, termasuk nikah ada tuntunannya. Itu teman yang mau nikah hijain insyaallah. Ada tuntunannya, semua ada tuntunannya. Yang enggak ada tuntunannya itu apa? Tidur. Tidur masa enggak ada tuntunan? Semua ada tuntunannya. Bahkan berbuat maksiat pun ada tuntunannya, namanya tutorial gitu. Atau melakukan main game juga ada tuntunannya, tutorial itu. Nah, biasanya orang yang mengikuti tutorial biasanya bahasanya permainan mitiknya, nggak tahu pokoknya gitulah. Nah, sama seperti ini, seperti Islam ini, kalau kita mengikuti petunjuk, insya Allah kita ini di jalan yang benar. Jadi pertanyaan pertama apa? Siapa orang yang atqa, yang bertakwa? Siapa tadi? Bukan. Apa tadi? Alladzi yadhkuruni wala yansa. Orang-orang yang mengingatku dan tidak pernah lupa. Kemudian pertanyaan yang kedua, fa ayyu ibadika ahda? Siapa orang yang mendapat petunjuk? Alladzi yattabi'ul huda. Kita lanjut pertanyaan Nabi Musa alaihissalam selanjutnya. Fa ayyu ibadika ahkam? Siapakah hambamu yang paling bijaksana atau yang paling adil? Siapa yang paling adil? Agung, kira-kira siapa orang yang paling adil? Ciri-cirinya maksudnya, bukan Ciri-cirinya dapat memberikan sesuatu pada porsinya. Memberikan sesuatu pada porsinya. Ada yang lain? Ahlul Quran? Ya, di dalam hadis ini orang yang adil itu adalah, atau orang yang bijaksana itu adalah alladzi yahkumu lin-nasi ma yahkumu li nafsihi. Orang yang membuat keputusan kepada manusia sebagaimana dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Itu orang yang ahkam, yang bijaksana, atau orang yang adil. Jadi orang yang melakukan sesuatu kepada orang lain, hal itu juga dipertimbangkan sesuai dengan apa yang pada dirinya. Misalnya saya berbuat ini, nanti misalnya saya berbuat ini kepada teman saya, nanti saya bagaimana ya? Kalau dalam istilahnya itu, sebelum makan itu membuka mulut dulu baru dikunyah. Kalau di bahasa Minangnya mengangu mangkukuk makan.
Artinya apa? Kita buka mulut dulu baru kita makan. Kita berpikir lebih dahulu apa yang kita lakukan pada orang lain itu bagaimana efeknya ke diri kita sendiri gitu. Itu orang yang adil. Jadi kalian yang nanti jadi imam yang adil, jadi pemimpin yang adil, minimal jadi pemimpin di rumah tangganya masing-masing atau minimal jadi pemimpin dirinya sendiri. Ketika berbuat sesuatu, ketika mengambil kebijakan sesuatu, ketika memberi keputusan, itu dirasa-rasain dulu kepada diri sendiri. Ketika istri kalian cuman cuci piring dari pagi terus nyapu rumah kalian nggak bantu aja, termasuk orang yang ya harus dipertimbangkan semuanya. Bagaimana kalau seandainya saya seperti itu? Empati dan simpati itu perlu ada dalam jiwa manusia. Jadi itu pertanyaan ketiga, fayu ibadika ahkam, siapa orang yang paling adil, yaitu orang yang mengambil keputusannya kepada manusia, mayahkumu li nafsi, dan mempertimbangkan sesuai dengan keputusan dirinya sendiri. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Qala Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, ayyu ibadika alam, siapakah hambamu yang paling berilmu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alimun la yashba'u minal ilm, orang berilmu yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Kalau sampai kita puas terhadap ilmu, itu bahaya. Yajma'u ilman nasi ila ilmi, dan orang-orang yang menyatukan ilmu seluruh manusia dengan ilmunya. Maksudnya dicari sampai ke ujung manapun. Yang minal mahdi ilallah itu asar ya? Asar kan? Apa hadis? Asar kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutullah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi orang yang alim atau orang yang a'lam, yang paling berilmu itu orang yang tidak puas dengan ilmunya dan orang yang menyatukan ilmu manusia kepada ilmunya. Jadi teman-teman yang masih belajar, Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa yang baru datang, jadi jangan pernah puas terhadap suatu ilmu, karena ilmu itu tidak ada batasannya. Apalagi kalau belajarnya lewat pengalaman, Masya Allah itu. Kalau dalam istilah sekarang itu learning by doing, belajar dari apa yang dilakukan. Jadi jangan pernah puas, karena semakin bertambahnya zaman, ilmu semakin berkembang. Jangan mentok di al-asas, jangan mentok pada hal yang dasar seperti itu. Jadi kalau tidak mau ketinggalan kereta, ya naik kereta. Kalau tidak mau ketinggalan di zaman sekarang, ya ikuti zamannya, tapi tetap dalam koridor Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena waktu kita terbatas, fa'illu ibadika a'az, siapakah hambamu yang paling mulia, aziz, a'azzu? Qala alladhi idza qadara afa. Jadi orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mampu membalas, dia malah memilih untuk memaafkan. Siapa tadi? Alladzi idza qadara afa. Ketika mampu membalas, dia malah memilih untuk memaafkan. Nah, mari kita pelihara sifat-sifat ini. Sifat orang yang mulia, sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang berilmu. Jadi mari kita kemuliaan ini dijaga, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau ada kita misalnya mampu untuk membalas suatu hal yang buruk, tapi kita malah membalasnya dengan memaafkan. Ini juga termasuk kepada tanda-tanda orang apa kemarin, Cak? Ibadur Rahman. Dan yaitu qala salama. Qalu salama. Dan dia mengatakan hal-hal yang selamat, jadi memaafkan. Kalian dendam banget sama seseorang, ibu-ibu misalnya dendam banget sama bapak misalnya, mudah-mudahan enggak ya, insyaallah. Atau dendam pada seseorang, jangan dendam intinya. Nah, ketika kita punya kesempatan jangan dibalas, tapi dimaafkan. Kan gini, dulu pernah saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk minta maaf. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk minta maaf. Yang ada apa perintahnya? Khudhil afwa, ambillah
maaf atau maafkanlah orang lain. Sebab kenapa Bapak Ibu, yang paling stres itu, yang paling banyak beban pikirannya itu bukanlah orang yang bukanlah orang yang menjadi korban, tapi bukanlah pelaku tapi korban biasanya. Yang banyak stres pikiran itu korban, pelaku itu jarang yang stres. Makanya tugas kita itu, jika ada orang berbuat salah kepada kita, jangan tunggu dia minta maaf, tapi maafkanlah. Sebab yang stres itu kita, karena Allah Maha tahu kenapa disyariatkan dalam Islam, bukan minta maaf tapi memaafkan. Allahu a'lam bishawab. Ada dua lagi, selanjutnya, fa ayyu ibadaka aghna, siapakah hambamu yang paling kaya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yarda bima utiya, yaitu orang yang ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kaya. Dikasih mobil terima gitu. Iya, kasih motor terima. Orang kaya itu apa? Orang yang ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, entah itu musibah, entah itu ujian, entah itu emas ya aja. Istri. Jodoh gitu ya. Itu orang kaya itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi apa? Orang yang ridho atas apa yang Allah berikan. Itu orang yang kaya. Terakhir, fa'ayyu ibadika afqar, bagaimana dengan hambamu ya Allah yang paling fakir? Fakir ini di bawahnya miskin. Jadi fakir ini untuk hari ini aja susah makannya, apalagi besok. Itu orang fakir besar. Siapakah orang yang afqar, yang paling fakir adalah qala sahibu manqus, orang yang merasa kekurangan terus. Uang ada 100.000 tapi dibilangnya kurang sedikit gitu. Paling memang sedikit ya. Enggak bercanda. 100.000 itu banyak kalau beli permen gitu. Banyak kalau bersyukur. Nah ya, banyak kalau bersyukur. Jadi gitu ya. Jadi orang yang afqar itu, orang yang paling fakir itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah orang yang merasa serba kekurangan, padahal nikmat yang paling besar udah diberikan kepada dia, kesehatan. Kalau sakit gimana? Banyak pengeluaran. Kadang tuh Bapak Ibu semuanya, rezeki kita tuh masing-masing. Ada orang yang diberikan kesehatan, mungkin rezeki uangnya sedikit. Tapi ada orang banyak uangnya, penyakitnya banyak. Itu bukan 1-2 kita lihat Bapak Ibu. Ada orang punya mobil tapi tidak boleh sama dokter bawa mobil karena sakit jantung. Maka rezeki itu masing-masing. Makanya apa tadi? Orang yang afqar itu sahibu manqus. Sahibnya orang yang merasa serba kekurangan. Illa ilman, ya, kecuali pada ilmu. Kalau ilmu sesuai yang tadi ya, tidak pernah puas dengan ilmu, kita harus merasa kekurangan ilmu. Tapi kalau masalah rezeki, harta, orang yang merasa terus kekurangan, tidak bersyukur kepada Allah, itu adalah orang yang afqar. Kita ulang dari pertama. Coba kalian, saya tanya jawab ya. Ini apa orang yang paling bertakwa tadi? Yadhkuruni wala yansa, orang yang ingat kepadaku dan tidak pernah lupa. Apa orang yang ahda, mendapatkan petunjuk tadi Gung? Alladzi yattabi'u huda, orang yang mengikuti petunjuk. Fa ayyu ibadaka ahkam, bagaimana orang yang paling adil tadi? Orang paling adil gimana tadi? Alladzi yahkumu lin-nasi ma yahkumu li nafsi, orang yang mengambil keputusan terhadap manusia yang lainnya itu seperti dia memberi keputusan kepada dirinya sendiri. Nama lainnya apa? Empati apa simpati? Atau kartu as? I'm3. Empati apa simpati? Empati itu apa artinya?
Peduli. Kalau simpati? Kalau empati itu ditambah sama kita melakukan satu hal. Iya. Sensasi. Kalau empati baru perasaan. Ya, dua-duanya empati dan simpati. Jadi kita harus ahkam dari manusia. Kalau berbuat sesuatu harus mikirin orang lain gimana gitu. Kemudian ayyu ibadaka alam, bagaimana orang yang berilmu tadi? Orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya dan mengumpulkan seluruh ilmu kepada ilmunya sehingga menjadi ulama. Terus aaz, siapa orang paling mulia? Orang yang mampu membalas sesuatu, dia malah memilih memaafkan. Siapa yang orang kaya? Orang yang ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang paling miskin? Sahibul manqus, orang yang merasa serba kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan hikmah bagi kita semua. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama. Ingat kata Rasulullah SAW yang pernah ditanya oleh seorang pemuda, ayyul mu'minina afdal, siapa orang yang paling utama? Adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak, ya. Bukan ahsanuhum ibadah, bukan orang yang paling baik ibadahnya, tapi apa? Akhlak. Allah a'lam bishawab. Mungkin yang ini dapat kami sampaikan karena sudah menunjukkan jam 8. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, malam ini mungkin tidak ada snack apa-apa. Mudah-mudahan snacknya berupa ilmu aja malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana kita nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.